Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu agar materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita. Baiklah, membaca doa belajar dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Jadi, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Takut ada yang tidak masuk. Wahid ada, Helen ada, Adit ada, Rika Supatri ada. Baik, jadi hari ini masuk semua ya, tidak ada yang tidak masuk. Alhamdulillah, jadi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita di sini dapat hadir semuanya. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu ingin menyampaikan apa tujuan dari belajar tentang pelajaran tempat umum. Jadi tujuan di sini untuk agar siswa-siswa sekalian mengetahui apa saja tempat umum. Jadi di sini ada yang tahu materi apa yang akan Ibu sampaikan? Ya, betul sekali. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, yaitu tentang materinya itu tentang tempat umum. Nah, pasti kita itu sudah tidak asing lagi dengan tempat umum. Jadi apa itu tempat umum? Contoh tempat umumnya itu seperti apa gitu kan? Nah, jadi tempat umum itu suatu tempat yang terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan, baik secara sementara maupun secara terus-menerus. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan contoh tempat umum. Contoh itu pertama yaitu lapangan bola. Nah, jadi pada saat sore itu kan banyak orang yang berkumpul di sana melakukan suatu kegiatan. Nah, kegiatannya itu apa? Bermain bola. Jadi orang yang datang ke sana itu kan pastilah bersifat sementara, kan tidak mungkin orang tidur di lapangan bola, pasti tidur di rumahnya masing-masing. Nah, jadi mengapa lapangan bola itu bisa dibilang tempat umum? Nah, di situ tadi yaitu di lapangan bola itu pasti ada orang yang melakukan suatu kegiatan yang bersifat sementara, dan orang itu pasti melakukannya tuh secara terus-menerus. Karena tetap akan ada orang yang bermain di lapangan bola tersebut. Selain lapangan bola itu masih banyak lagi tempat umum yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kita masuk ke materinya, yaitu pertama, melakukan penjelasan tentang petunjuk melakukan sesuatu.
Yang pertama yaitu mendengarkan penjelasan petunjuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada contoh teks bacaan. Yang pertama yaitu pergi ke balai desa. Di desamu pasti ada kantor balai desa. Kantor balai desa termasuk tempat umum. Di kantor balai desa tersebut tersimpan data-data tentang keadaan di desamu. Data-data itu meliputi jumlah penduduk, agama, pekerjaan, keadaan ekonomi, dan masih banyak lagi. Pergilah ke kantor balai desa, lalu meminta data kepada pegawai di kantor balai desa itu. Caranya sebagai berikut. Pertama, datanglah ke kelurahan pada jam kerja antara pukul 8 sampai pukul 2 siang. Temui Bapak Kepala Desa atau pegawai yang lain. Ketiga, menjelaskan maksud kedatanganmu. Keempat, mintalah penjelasan tentang hal yang kamu perlukan. Lebih baik disiapkan lebih dahulu dari rumah. Catatlah hal-hal yang menjelaskan oleh pejabat balai desa tersebut. Yang keenam, jika telah selesai, ucapkan terima kasih dan mohon izin untuk pulang. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh teks bacaan dari apa tadi? Ya, benar. Dari materi yang ke-1 yaitu mendengarkan penjelasan petunjuk melakukan sesuatu. Nah, jadi balai desa ini juga termasuk tempat umum. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Baiklah, jika tidak ada, kita masuk ke materi yang kedua. Yang kedua itu yaitu melakukan sesuatu sesuai perintah. Setelah mendengarkan penjelasan petunjuk melakukan sesuatu yang dibicarakan, yang dibacakan oleh saya tadi, disuruh untuk mencoba melakukan petunjuk tersebut. Kamu juga dapat melakukan petunjuk yang lain yang berkaitan dengan tempat umum. Misalnya, yaitu menelpon di telepon umum. Coba peragakan petunjuk menelpon berikut ini bersama temanmu di depan kelas. Nah, contohnya seperti ada pada gambar ini. Nah, berhubung zaman sekarang ini sudah tidak ada, di sekitar kita ini sudah tidak ada telepon umum. Jadi, selain telepon umum itu, juga ada lagi yang bisa kita lakukan. Yang pertama-tama contohnya membuat teh. Nah, sebelum kita membuat teh, yang harus kita siapkan terlebih dahulu apa? Iya, betul sekali. Kita harus memastikan bahwa kita itu ada teh. Setelah itu kita masukkan teh ke dalam gelas, dan gelas kita isikan dengan air serta gula secukupnya agar teh yang kita buat itu menjadi agak sedikit manis. Setelah itu, setelah selesai membuat teh, nah teh tersebut bisa kita minum dan bisa kita nikmati. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan masuk ke materi berikutnya. Materi yang B, karena tadi itu materi yang A. Sekarang kita bahas tentang materi yang B. Nah, materi yang B ini menjelaskan urutan melakukan sesuatu. Nah, jadi materi di B ini, yang di A tadi contoh dari tempat umum yaitu balai desa. Di B ini materi menjelaskan urutan melakukan sesuatu, contoh tempat umum yang kedua yaitu bank. Di sini ada yang tahu? Ada yang pernah ke bank? Iya, betul. Ya, Wahid, betul sekali apa yang Wahid omongkan itu. Jadi,
Bank itu tempat kita menabung uang, atau tempat kita dapat juga untuk meminjam uang. Ada yang sudah pernah ke bank? Iya, Rika? Oh, jadi Rika pernah ke bank mengikuti ibunya nabung. Nah, jadi apa saja yang dapat kamu lakukan saat di bank? Nah, salah satu tujuan seorang pergi ke bank yaitu untuk menabung. Jadi, urutan melakukan sesuatu di bank ini adalah dengan cara menabung di bank. Pertama-tama, kalau kita menabung ke bank, datanglah ke kantor bank antara pukul jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Yang kedua, meminta nomor antri pada petugas. Yang ketiga, ambil slip setoran yang sudah disediakan. Yang keempat, isilah setoran tabung terdiri atas nama pemilik rekening dengan angka dan huruf, serta nama dan tanda tangan penyetor. Yang kelima yaitu hitunglah dahulu jumlah uang yang akan kita tabung. Yang keenam, serahlah kepada petugas buku tabungan slip setoran yang telah diisi dan uang yang akan ditabung. Ketujuh, setelah petugas di bank selesai memproses dan memberikan kembali buku tabunganmu, jangan lupa untuk mengecek kebenaran saldo akhir tabunganmu. Yang terakhir yaitu jika telah selesai, ucapkan terima kasih dan mohon pamit untuk pulang. Nah, selain menabung di bank, ada yang bisa memberikan contoh yang lebih sederhana lagi yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Ya, Rika? Nah, seperti yang Rika bilang, contohnya yaitu menggunakan sepatu. Kita itu sebelum berangkat ke sekolah menggunakan sepatu kan, dari rumah terlebih dahulu. Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita menggunakan sepatu, apa yang akan kita ambil terlebih dahulu? Wahid? Iya, betul. Sebelum menggunakan sepatu, kita mengambil kaos kaki menggunakan kaos kaki terlebih dahulu. Setelah menggunakan kaos kaki, baru kita menggunakan sepatu. Setelah sepatu digunakan, barulah kita berangkat ke sekolah. Tapi jangan lupa, sebelum berangkat ke sekolah itu harus mencium tangan kedua orang tua, berpamitan kepada kedua orang tua terlebih dahulu ya. Iya. Di sini ada yang ingin ditanyakan lagi masalah di poin yang B ini? Kalau sudah paham semua, Ibu akan melanjutkan materi yang C. Materi yang C ini yaitu membaca nyaring teks. Poin pertama yaitu membaca nyaring. Bacalah dengan nyaring serta mengucap dan lagu kalimat yang baik. Lakukan secara bergiliran di depan kelas. Contoh teks bacaan di sini yaitu tempat umum. Baiklah, di sini Ibu akan membacakan teks bacaan yaitu tempat umum. Tempat umum adalah tempat yang biasa digunakan untuk orang banyak. Contohnya adalah apotik, bank, pasar, dan stasiun. Apotik adalah tempat menjual dan meramu obat-obatan berdasarkan resep dokter. Selain itu, di apotik juga dijual obat-obatan ringan yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Apotik dipimpin oleh seorang apotekers, yaitu orang yang mempunyai keahlian dalam bidang obat-obatan. Adapun karyawannya biasa disebut asisten apotekers. Orang yang membeli obat dengan resep dokter biasanya harus antri terlebih dahulu. Selama antri, mereka mendapatkan nomor. Nomor itu berguna agar obat
tidak tertukar dengan obat dari pembeli yang lain. Oleh sebab itu, nomor tidak boleh hilang. Nah, jadi materi kita cukup sampai di sini saja ya anak-anak. Materi yang sudah Ibu sampaikan jangan lupa dibaca kembali ketika di rumah. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberi kalian soal. Dikumpulkannya pada minggu depan. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, marilah kita sama-sama membaca doa setelah belajar seperti pada video berikut ini. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat menjauhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.